sekalian. Pada pertemuan yang lalu pembahasan kita mengenai beberapa perbuatan yang dilarang ketika seseorang sedang ihram. Ihram ini adalah ketika seorang dalam posisi melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Di antaranya adalah larangan menggunakan pakaian-pakaian tertentu, yang misalnya pakaian yang berjahit atau yang menutup kepala, kemudian memakai minyak wangi, kemudian juga sudah kita bahas tentang larangan untuk menikah atau menikahkan, ya juga tidak boleh berburu atau membantu orang dalam berburu meskipun hanya sekedar isyarat, maka itu juga bagian dari larangan-larangan dalam ihram. Nah, berikut ini alhamdulillah kita akan lanjutkan, masih ada beberapa hadis di dalam pembahasan tentang ihram ini. Ya, kita coba akan bahas beberapa buah hadis sesuai dengan waktu yang tersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Qala bi sanadin muttasil ilayhi wa 'an 'Aisyah radhiyallahu ta'ala 'anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun minad dawabi kulluhunna fasiqun yuqtalna fil hilli wal haram al-ghurabu wal hida'atu wal aqrabu wal faqratu wal kalbul aqur muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minad dawab, ada 5 hewan. Rasulullah mengatakan ada 5 hewan, kulluhunna fasiqun, semua itu adalah hewan fasik, hewan yang buruk, ya, hewan yang pengganggu, ya. Yuqtalna fil hilli wal haram, yang boleh dibunuh baik di tanah halal atau di tanah haram. Ya, jadi sebelumnya kita pernah bahas bahwa di tanah haram, tanah suci Mekah dan Madinah, tidak boleh sembarangan membunuh hewan atau mencabut atau membunuh tumbuh-tumbuhan. Nah, terkhusus bagi orang yang sedang ihram atau sedang melakukan haji dan umroh, maka juga tidak boleh berburu hewan-hewan buruan di di padang pasir itu. Ya, tentu ini konteksnya dahulu yang masih banyak sekali hewan-hewan buruan. Nah, lalu Rasulullah SAW dalam hadis ini ingin mengecualikan, meskipun di tanah haram ataupun di tanah halal. Tanah halal ini maksudnya di luar Mekah dan Madinah, dan di luar batas-batas wilayah haram. Ya, baik di tanah halal atau di tanah haram, maka ada hewan-hewan yang diperintahkan atau bahkan dianjurkan untuk dibunuh, ya, karena hewan-hewan ini adalah hewan-hewan pengganggu, ya, hewan-hewan yang memberikan hal yang buruk kepada manusia, dan lebih bagus hewan itu dibunuh, ya. Apa saja hewan tersebut? Hewan tersebut yang pertama al-ghurab, yaitu burung gagak, wal hida'ah, burung elang, wal aqrab, kalajengking, wal faqrah, tikus, wal kalbul aqur, anjing yang mengganggu, ya, yang suka menyerang, ya. Hadis ini muttafaq alaih. Jadi rahmatullah, di tanah haram yang memiliki kekhususan tidak boleh membunuh sembarang hewan, terkhusus meskipun terkhusus hewan-hewan ini itu tetap boleh dibunuh meskipun di tanah haram, ya. Apalagi kalau di tanah halal, ya, kalau di tanah halal seperti kita di negeri kita, 5 hewan tadi itu diperintahkan untuk dibunuh, ya, karena secara tabiatnya biasanya mengganggu manusia, ya. Dan para ulama juga menyimpulkan dari hadis ini bahwa hewan-hewan tersebut
hukumnya adalah haram untuk dimakan. Jadi karena hewan itu diperintahkan dibunuh, maka dia juga artinya tidak boleh atau tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan oleh kaum muslimin. Jadi saya ulangi kembali, hewan-hewan yang diperintahkan dibunuh itu adalah yang pertama al-ghurab, yaitu hewan burung gagak, ya, wal hidaah, burung elang, wal aqrab, kalajengking, wal faqra, tikus, wal kalbul aqur, anjing yang mengganggu. Dalam riwayat yang lain disebutkan ular, ya, wal hayya, ular juga diperintahkan untuk Kemudian An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berbekam dalam keadaan ihram, ya, berbekam dalam keadaan ihram. Jadi di sini menunjukkan bahwa berbekam bagi orang yang sedang ihram itu tidak dilarang atau tidak membatalkan ihramnya, ya, atau mengurangi dari nilai ihramnya, ya. Jadi berbekam tidak apa-apa. Berbekam ini yang dianggap mengganggu dalam ibadah itu adalah ketika berpuasa, ya. Para ulama sebagian berpendapat bahwa berbekam ketika seseorang sedang berpuasa itu membatalkan puasa. Itu pendapat sebagian ulama. Sebagian yang lain menyatakan bahwa berbekam dalam keadaan berpuasa jika menyebabkan atau bisa membuat tubuh orang tersebut menjadi lemah karena darahnya kan diambil, ya, maka hukumnya adalah makruh. Makruh itu tidak sampai haram sehingga tidak membatalkan juga, ya, tapi hukumnya tidak baik. Sedang berbekam, sedang berpuasa lalu orang itu berbekam, ya. Tapi kalau sudah selesai berpuasa, ya, di malam hari misalnya, silakan dia kalau ingin berbekam. Berikutnya wa an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala humiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal qamlu yatanatharu ala wajhi faqala ma kuntu ura waj'a balagha bika ma ara tajidu syatan qultu la qala fasum thalathata ayyamin aw at'im sittata masakin li kulli miskinin nisfu sa', muttafaq alaih. Diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Ujrah. Ia berkata, suatu ketika aku dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal qamlu yatanatharu ala wajhi, ya. Sementara di kepalaku itu berkeliaran kutu-kutu yang banyak. Jadi sahabat Nabi ini bernama Ka'ab bin Ujrah